Quaternatians, kalau kalian lahir di tahun 80 dan mengalami masa remaja di tahun 90-an, maka ada satu mobil yang akan menjadi ikon dari masa remaja kalian. Mobil ini banyak disebut sebagai Yarisnya tahun 90 dan ada banyak sekali versi dari mobil ini. Dan sekarang dia cukup legendaris dan masih diminati. Nah, sekarang ada versi dari mobil ini yang sangat keren, versi yang sangat langka dan kenceng juga. Apa itu? Ini dia, Toyota Starlet GT Turbo. Ganteng banget. Di era keemasannya, Starlet ini hadir dalam dua generasi. Generasi pertama itu disebut Starlet kotak dan generasi kedua disebut Starlet kapsul. Nah, yang ada samping kita ini adalah Starlet kapsul. Mostly Starlet ini hadir dengan mesin 1000 atau 1300 cc dengan transmisi manual. Karena pada era itu orang-orang masih belum percaya dengan transmisi otomatis. Nah, di zamannya mobil ini sangat menjadi primadona bagi kaum-kaum muda. Karena dulu harganya cukup murah dengan looks yang kalian bisa lihat, looksnya ganteng ya, pendek. Kemudian kalau kalian modifikasi ala 90-an, mobil ini akan menjadi mobil yang bagus ketika kalian bawa nongkrong di lintas Blok M. Kalau kalian tahu apa yang disebut dengan lintas Blok M atau lintas Melawai, maka kalian harusnya sekarang udah punya anak dan urus anak kalian. Jangan nonton video ini. Bercanda ya guys. Kalian tetap harus nonton video ini karena video ini bakal bahas mobil yang sangat keren ini dan kita akan test drive juga mobil ini. Tapi sekarang kita lihat dulu di bagian depannya. Mobil ini karena dia versi turbo, maka dia memiliki tampang yang jauh lebih sporty dibandingkan versi standarnya. Nah, di sini dia menggunakan grill yang honeycomb seperti ini dan dia ada logo GT-nya, bukan logo Toyota atau Starlet. Kemudian lampunya juga menggunakan lampu bulat-bulat seperti ini dengan proyektor di sisi luarnya. Dan bumper yang digunakan juga memiliki aksen yang berbeda sehingga dia terlihat lebih sporty dengan fog lamp yang besar, kemudian plat nomor di tengah, dan yang paling penting dari eksterior depan ini adalah air scoop-nya ini. Nah, banyak di Indonesia yang akhirnya mengubah Starlet standarnya menjadi Starlet seperti ini dengan istilah turbo look. Tapi mobil yang di samping kita ini bukan turbo look. Ini adalah turbo beneran. Mari kita cek mesinnya. Nah, saya nggak mau banyak basa-basi lah di video ini. Kita langsung ke poin utama dari sebuah Starlet turbo. Mesinnya, kalau kalian buka, kalian akan langsung disambut oleh intercooler yang sangat besar sekali. Jadi kalau kebanyakan hanya GT turbo look gitu ya, mesinnya mesin standar, yang ini beneran semuanya turbo asli. Intercoolernya besar dan mesinnya pun dia kodenya 4E-FTE dengan tenaga, kata ownernya, tenaganya 140 PS dengan torsi 160 Nm. Itu sangat jauh di atas torsi aslinya, di mana di situ tenaganya kalau tidak salah sekitar 88 HP dan torsinya sekitar 90-an atau 100 Nm. Ini tidak sampai double tapi jauh sekali di atas kondisi originalnya, dan ketika kita bawa mobil ini sangat terasa bahwa mobil ini memiliki turbo dan dorongannya wah, pokoknya sangat fun untuk dibawa. Dan apalagi kalau kalian gunakan mobil ini di tahun 90-an, wah, Anda akan menjadi orang yang sangat dipandang, orang yang punya teman-teman baik. Mungkin Anda akan berteman dengan Boy, siapa yang tidak kenal dia, anak orang kaya. Di samping kita mulai dari bannya ya, dia menggunakan velg 15 inci keluaran SSR dengan warna putih gading seperti ini ya. Dan velg ini dibalut dengan ban yang cukup mumpuni, Brisen Potenza dengan profil 185-55 R15. Tentu ban ini sangat mendukung performa mesin ini yang jauh di atas performa Starlet standar. Dengan kombinasi itu, mobil ini memiliki performa yang luar biasa ketika dikendarai. Karena ya ownernya tidak menghemat dari segi ban, dan velgnya asli ya, velg SSR asli bukan TW, sehingga bobotnya juga ringan dan membantu improve dari performa mobil ini. Kemudian ketika kita move ke belakang ya, kalian akan disambut oleh stiker 12 valve dan yang paling penting ada stiker GT Turbo. Nah, sebenarnya stiker ini banyak ya di marketplace, bisa kalian pasangkan di mobil-mobil kalian. Tapi di mobil ini, di Starlet ini, rasanya stiker ini sangat spesial karena stiker ini tidak berbohong. Stiker ini benar adanya bahwa mobil ini menggunakan mesin turbo 4A FTE. Kemudian di sektor kaki-kaki belakang menggunakan ban dan velg yang sama. Serta nggak itu aja, dia tidak hanya menggunakan ban dan velg yang sama dengan ban di depan ya, tapi dia juga menggunakan rem yang sama, alias
Remnya di belakang ini juga cakram. Jadi mobil ini menggunakan 4 rem cakram ya. Kalau Starlet standar kan belakangnya masih tromol, tapi di mobil ini dia 4 patah cakram, sehingga kalian tidak perlu takut bahwa performa mobil ini akan membuat kalian dalam bahaya ketika akan mengerem, karena 4 patah menggunakan sebuah cakram. Nah, di belakang ini juga kalian akan menemukan looks yang sangat-sangat sporty dibandingkan Starlet biasa. Dimulai dari atas, ini dia punya spoiler asli ya, bukan dempulan. Ini spoiler yang besar dan panjang ini. Dia membantu aerodinamika mobil di bagian atas, serta kalau kalian lihat looksnya dari samping ya, itu sangat sporty, seolah-olah spoiler ini menyelesaikan tarikan garis dari depan ke belakang, sehingga jadi jauh lebih terlihat sporty dibandingkan Starlet pada umumnya atau standar. Kemudian lampu yang digunakan juga beda sama Starlet standar. Lampunya menggunakan lampu model One Piece seperti ini ya. Kalian bisa bandingkan sama Starlet pada umumnya, ini terlihat berbeda. Serta perbedaan terbesar ada di tengah dari bagian belakang ini, yaitu emblem GT-nya. Jadi ketika kalian mengikuti mobil ini, kalian akan mengetahui bahwa mobil ini bukan Starlet biasa, sehingga ketika kalian berpikir bahwa kalian bisa mengalahkan mobil ini menggunakan, let's say, Vario kalian akan berpikir 2 kali, karena Starlet ini sudah menggunakan turbo. Kemudian ketika kita turun ke bawah, dia juga menggunakan bumper JDM ya. Jadi di sini bisa kalian lihat plat nomornya, framenya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran standar saja, harus sedikit diakalin. Serta knalpotnya juga besar ya dibandingkan sama Starlet standar, karena dia harus mengkompensasi performa dari turbonya, sehingga sistem ekshaust ini tidak menghambat kinerja internal mesinnya. Nah, dari segi bagasi sih nggak banyak beda ya sama Starlet standar. Bagasinya ukurannya tetap sama. Di sini ownernya menambahkan sebuah lampu yang lucu banget nih ya, third brake lamp. Jadi di atas sini dia ada lampu lagi, jadi hitungannya 4 ya. Yang di spoiler 1, di sini 1, dan di sini ada 2. Sisanya sama ya sama Starlet standar kalian. Dan ketika kalian tutup, kalian ambil kuncinya, kalian pandangi dari jauh gitu ya. One sexy little car yang juga disupport dengan performance-nya yang luar biasa mumpuni. Saya sangat tidak sabar untuk mencoba mobil ini. Nah, ketika kalian masuk ke dalam interior sebuah Toyota Starlet GT Turbo, ini wah, ini bener-bener interiornya 90-an sekali ya. Dia menggunakan bahan-bahan soft pad khas 90. Sekarang udah nggak ada lagi nih mobil pakai bahan kerut-kerutan soft touch seperti ini. Dan kalau dibandingkan sama Starlet biasa, selain mesinnya, mobil ini juga punya keunikan lain, yaitu transmisinya otomatis ya. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis sehingga sangat nyaman ketika dipakai harian. Dengan tenaga dari turbonya serta transmisinya yang otomatis, kalian tidak akan merasa ada di mobil 90-an yang sudah tua, sudah tidak punya tenaga. Mobil ini akan tetap memberikan tenaga ala-ala mobil baru, mobil zaman sekarang, dan keasikan berkendaranya sangat jauh lebih enak dibandingkan kalau kalian pakai Starlet non turbo. Tapi bukan berarti Starlet non turbo jelek ya. Itu tetap mobil yang bagus, tapi mobil ini keasikannya 2 kali lipat. Nah, ketika kalian lihat klasternya juga tentu saja klaster mobil ini berbeda. Dia ada gear indicator ya, ada gear indicator karena dia pakai Matic, ada P, R, N, D, 2 dan L. Kemudian dia juga top speednya sampai 190 km per jam. Warnanya juga abu-abu. Ada mode transmisi yang bisa kalian switch dari tombol di 2 ini. Dan yang paling mengasyikkan adalah di tengah-tengahnya, di antara 2 gauge ini ya, tachometer dan speedometer. Di kiri speedometer, di kanan tachometer. Di tengah-tengahnya ada sebuah turbo gauge atau boost meter. Dan disinilah kalian setiap gas dia akan naik dan kalian akan merasakan turbonya spooling, serta feedback visual dalam bentuk gauge ini akan menambah keasikan berkendara kalian. Kalian akan terus terpacu untuk gas dan tahu-tahu mobil kalian sudah melaju kencang. Makanya ketika kalian menggunakan mobil ini, kalian harus hati-hati, perhatikan kecepatan kalian, jangan sampai melanggar batas kecepatan yang ada di Indonesia. Dan terakhir, dia juga di sini sudah berbeda ya, ini sudah menggunakan aftermarket. AC-nya juga berbeda karena di sini ada tombol low boost ya. Kalau kalian mau lebih hemat gitu ya, jadi boostnya terlalu tinggi, kalian bisa pencet di sini. Ini akan mengaktifkan mode low boostnya. Selebihnya ini masih Toyota Starlet yang kalian kenal dan masih nostalgic bagi orang-orang yang pernah merasakan mobil ini seperti saya.
Ketika kalian masuk ke bagian belakangnya, tutup dulu. Ini nggak banyak berbeda dari Starlet pada umumnya ya. Dan ini lagi-lagi sangat 90s sekali interiornya. Di sini masih pakai softpad ala-ala tahun 90-an. Kemudian bahan interiornya juga masih ada. Ini nih biru-biru gini nih, titik-titik ini sangat-sangat 90-an. Dan ya nggak terlalu luas karena emang ini mobil tahun 90-an. Dulu kayaknya kalau segini sudah cukup luas ya. Ini roofnya banyak, masih luas juga. Saya 170 cm. Dan ya standar lah tahun 90-an mobil seperti ini karena lagi-lagi ini sebuah Starlet GT Turbo ya. Dan ketika kalian masuk sini, wah, kalau kalian besar di tahun 90-an, kalian akan mengingat masa-masa remaja itu lagi ya. Kalian akan lupa tentang dunia kalian sekarang dan kembali menjadi anak kecil. Wah, enak banget. Nah, sekarang ini kan belakangnya gini doang ya. Interiornya juga ya berbeda tapi ya udah Starlet gitu ya. Bagian paling seru adalah kita coba aja nih mobil ya. Kita rasakan bagaimana nih si turbo bisa membawa mobil ini, bagaimana performanya, handlingnya seperti apa gitu ya. Dan kenapa kalian harus punya mobil-mobil lucu, imut, kencang seperti ini. Let's go, kita pindah ke depan dan kita coba membawa mobil ini. Quarter Nation, kita sekarang lagi coba bawa sebuah Starlet Turbo sama yang punya nih, Mr. Zaki. Mr. Zaki bahasa Cinanya apa kabar apa? Ni hao. Ni hao, ni hao Mr. Zaki. Jadi Ni Mr. hao. Zaki ini dia dari Cina guys. Jadi dia kerja di Cina, sekarang pulang demi Quarter Nation supaya kita bisa coba mobil kesayangannya. Mr. Zaki, gila. So far sih ini mobil enak banget ya. Tarikannya tuh guys. Wah. Oke ya. Bukan oke lagi ini. Ini wah. Total 120. Kita cek dulu keadaan kosong. Mantap. Wah. Ini bahaya, seperti yang tadi kita bilang di awal video ya, bahwa ketika mengendarai mobil ini kita harus selalu memperhatikan kecepatan kita, jangan sampai melanggar ya. Betul. Kalau kita sadar melanggar, cepat-cepat kita rem, jangan overspeed banget gitu ya. Tapi wah, bener-bener kerasa Starlet Turbo ini tarikannya luar biasa dan sangat fun to drive ya Mr. Zaki ya. Benar. Wah, bannya juga enak gitu ya. Ini udah lama mobilnya Mas Zaki? Ini kebetulan tuh dari 2022. 2022. Jadi kita punya mesinnya dulu, baru kita beli bodinya. Bodinya. Wah, habis itu dibangun ya. Terus dibangun. Iya. Kurang lebih 2-3 bulanan lah. 2-3 bulan ya, cepet juga ya. Lumayan. Dan hasilnya mobil yang sangat-sangat fun to drive ini ya. Bener banget. Jadi lo sangat sayang nih ya sama mobil Starlet ini ya. Sayang banget. Sayang Betul. banget ya. Wah, berarti kurang lebih udah pakai 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Jalan 2 tahun. 2 tahun. Udah ada kenangan apa aja nih sama mobil yang lucu imut ini nih? Sebenarnya bokap gue itu emang dia suka banget Starlet. Karena emang waktu dia kecil, dia mobilnya itu Starlet. Plus kakek gue itu jual beli mobil juga. Jadi dia kayak ada showroom dan Ada emang showroom. Dan emang kayaknya fokusnya di Starlet. Oh, jadi emang penggemar Starlet Benar. banget ya. Makanya dia begitu mulai kerja dan segala macam, jadinya bener-bener nggak bisa lepas Dari Starlet. Wah. Udah punya berapa Starlet sekarang? Total ini kayaknya udah yang ke-8. Ke-8. Wah, Ke-7. Quarter Nation kita beli satu aja belum tentu sanggup. Ini Mr. Zaki dan keluarganya sudah punya 8 buah Starlet. Iya. Wah, dan ini Starlet yang ke-8 berarti ya. Nah. Dan yang terkeren juga ya. Terkeren. Turbo Baru- satu-satunya ini. Turbo satu-satunya ya, dan ini nggak cuma turbo lux ya, dan beneran turbo gitu ya. Ini benar. kayaknya enaknya kita coba nih ya Zaki ininya. Yuk. Akselerasinya kita minggir dulu ke kiri. Terus kita dari rolling aja nih ya, kita coba dari 20 ke 100 ya. Kita biarin mobil lewat dulu. Ini kita ada di speed 40 ya guys, 40 kita mau coba ke 100. 1, 2, 3. Waduh, pokoknya tiap kalian injek pedal gasnya, 100. Ini luar biasa. Ketika turbonya spooling, dia tarikannya nggak main-main, dan ketika kalian lepas gasnya tuh keluar wastegate-nya, wah itu sensasinya luar biasa sekali. Nah sekarang kita mau puter balik di tol, kemudian nanti setelah puter balik kita akan coba lagi mobilnya. Sekarang kita puter balik dulu. Oke, let's go. Ya guys, jadi kita udah puter balik nih. Sekarang kita di depannya ada bending ya. Jadi masuk tolnya dia muter balik gitu. Kita akan coba kaki-kakinya nih ya. Tapi nggak bisa kenceng-kenceng banget sih, tapi kita coba jauh. Wah, nempel banget ya nih. Wah,
Ini pakai kaki-kakinya udah dipendekin gitu ya, Udah Zaki ya. agak diceperin. Jadi dia nempel banget guys, bannya juga ban Potenza, jadi sangat mumpuni, sangat sanggup untuk diberikan tenaga sebesar 140 PS dan bodi yang kecil ini. Pokoknya fun banget mobil ini nih. Wah, sensasinya luar biasa, rasanya ingin sekali coba di track ya enaknya nih mobil ini ya. Kita bawa track Mandalika mungkin bareng JDM Run ya, kemarin JDM Run bikin acara. Wah. Setiap kalian pencet tuh guys, dia ada turbonya, dan kemudian pas kalian lepas wastegate-nya tuh sangat-sangat adiktif. Wah, keren sekali. Pokoknya mobil ini benar-benar bisa kalian pertimbangkan buat kalian yang sangat mencintai mobil JDM, terutama mobil tahun 90-an. Betul. Lagi-lagi kalau kalian mau menghidupkan kembali sensasi tahun 90-an itu Yamazaki ya. Nah, dan ini Mungkin mau vibing kan di Blok iya, M. benar, mau vibing, mau ngebut-ngebutan sedikit, tapi boleh nggak sih Mazaki di-spill ke teman-teman, spill sedikit aja, nggak usah exactnya gitu ya. Ke teman-teman Quattro Nation, habis berapa sih bikin mobil kayak gini nih? Kurang lebih 250-an, tapi 250-an, itu udah include all in, udah sama All bodinya in. juga. Dan bengkelnya Mazaki ini, yang didatangi Mazaki ini sangat menerima ya kalau ada teman-teman Quattro Nation yang Benar. minat buat bikin mobil seperti ini gitu ya. Kebetulan bengkelnya bengkel indie. Bengkel indie ya, jadi sangat-sangat touch-nya tuh handmade lah gitu Iya, ya. benar. Dan akan dibuat mobil seperti yang kita mau gitu, sesuai request ya. Detail oriented banget orangnya Detail juga. oriented banget, wah. Tuh Quattro Nation. Jadi kalau kalian emang tertarik banget setelah menonton video ini gitu ya, pengen bikin mobilnya, silahkan. Kita boleh DM kita, nanti tanya-tanya, nanti kita hubungin ke bengkel indie yang membuat mobil sekeren, seenak, selucu dan seimut Toyota Starlet GT Turbo seperti milik Mas Zaki ini. Betul. Wah, ya. Ada kata-kata terakhir Mas Zaki? Makanya kalau misalnya mau tahu, bisa langsung like, komen, sama subscribe channelnya Pak Rafif. Wah, siap, langsung tuh dari Mas Zaki dari China langsung. Pokoknya shishir ya, terima kasih banyak Mas Zaki. Nah, Quattro Nation, itu dia impresi kami setelah mencoba ya mencicipi mobil kecil-kecil cabai rawit ini dalam bentuk Toyota Starlet GT Turbo. Wah, maaf ya kalau misalnya saya sangat terpesona sama mobil ini sehingga lupa sama kalian, tapi pandangan saya memang sangat tergoda sama mobil ini. Ini mobil lucu ya, lucu banget, imut ya, tapi performanya luar biasa. Jadi mobil ini sangat menarik bagi kalian yang ingin lagi merasakan tahun 90-an, menghidupkan masa-masa kejayaan tahun 90-an. Atau kalau kalian memang hobi ya sama mobil tahun 90-an, mungkin dulu kalian pernah punya bekas orang tua kalian atau bekas kolega kalian, maka mobil ini sangat cocok untuk kalian pertimbangkan. Kalian beli mobil ini, kalian bokul mobil ini, kalian bawa kongkow, kalian bawa ngeceng sama teman-teman kalian di lintas Melawai yang sekarang udah rame lagi. Dan wah, ini mobil pecah sih. Wah, ini mobil cocok sekali untuk aktivitas-aktivitas. Ya, kalian ajojing nih sama teman-teman kalian tuh. Ya, segitu saja video kali ini Quattro Nation. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Komentarlah seperti netizen yang budiman. Jangan lupa like video ini juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau kongkow sama teman-teman saya dulu. Dadah! Bye-bye! Dadah!